Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi terkait dengan bagaimana sih cara sanggah di SSCASN ya. Mungkin ketika kemarin sudah ada informasi ya terkait dengan seleksi administrasi atau berkas. Yang mungkin teman-teman ada yang gagal ataupun tidak lulus ya. Nanti kita akan bahas, tentunya di situ ada persyaratannya dan juga ada ketentuannya ya, apa yang dimaksud dengan sanggah itu apa sih, sehingga nanti teman-teman bisa paham. Dan yang paling penting nanti kita akan berikan contohnya ya. Di sini kita akan kasih contoh bagaimana kalimat sanggahnya ya, sehingga nanti tim verifikator akan akan mengecek lagi berkasnya. Atau mungkin nanti teman-teman yang masih bingung ya. Jadi nanti ketika di laman SSCASN-nya ya, di sini mungkin ada salah satu contoh misalkan di sini ya. Nah, di sini ada mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini dijelaskan teman-teman di alasan TMS-nya ya, karena pengalaman atau riwayat kerja yang dilampirkan tidak relevan dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan sebagai programmer misalkan. Nanti sebenarnya ada banyak lagi ya contoh-contoh dari penolakan atau gagal lolos seleksi administrasi. Ini akan kita bahas di video ini. Tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk cara sanggah di laman SSCASN. Tentunya ada beberapa ketentuan yang wajib kalian tahu. Yang pertama, kita mulai dulu dari jadwal ya. Nah, teman-teman tidak perlu terlalu lama ya, karena untuk jadwal sanggah ya. Jadi kemarin pengumuman administrasi itu terakhir sampai 18 kemarin ya. Nah, setelah itu di tanggal 19 ya, tanggal 19. Nah, ini diberikan waktu hanya 3 hari ya. Jadi 19, 20, 21 ini untuk sanggah. Nah, sanggah ini teman-teman ya, sanggah ini adalah digunakan bagi teman-teman ya yang mungkin ada kesalahan dari tim verifikator. Ya, jadi tim verifikator itu mungkin ada kesalahan dalam menilai ya atau melakukan verifikasi berkas Anda. Tetapi kalau memang salahnya itu dari pelamar, itu tidak bisa disanggah. Nah, setelah itu nanti ada masa sanggah, ada jawab sanggah. Nah, di sini ada jawab sanggah. Ya, jadi nanti teman-teman harus paham ya. Jadi nanti ketika disanggah, teman-teman harus memantau terus apakah sanggah kalian itu nanti diterima atau tidak. Nah, nanti di pengumuman pasca sanggah ini tanggal 22 ya sampai dengan 28, ini adalah penjadwalan dari masa sanggah. Ini yang harus dipahami ya. Nah, ini untuk P3K ataupun untuk CPNS ya, ini kalau kita lihat jadwalnya masih sama ya. Jadi untuk mulai dari pengumuman, masa sanggah, jawab sanggah dan juga pengumuman pasca sanggah, ini antara CPNS dan P3K sama. Terus yang berikutnya teman-teman, ketika teman-teman login di laman SSCASN ya. Nah, ini ketika di halaman resume ya. Sini di halaman resume, ketika ditarik ke bawah ya. Jadi tarik ke bawah, nah di sini ada informasi. Jadi di sini yang menentukan ya apakah kalian itu lolos apa tidak ya. Kemarin kita sudah bahas untuk yang lolos, nah ini kita bahas yang tidak lolos. Nanti bagaimana cara melakukan sanggahnya. Di sini ada informasi teman-teman bahwa mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, sini dari alasan TMS-nya atau tidak memenuhi syarat dari verifikator adalah pengalaman atau riwayat kerja yang dilampirkan tidak relevan dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan sebagai programmer. Misalkan, di sini juga dijelaskan ya syarat administrasi yang tidak dipenuhi. Di sini ada syarat keterangan bekerja ya dan seterusnya ya. Terus di sini ada tombol ajukan sanggah. Nah, ini nanti yang kita gunakan. Ya, tombol ajukan sanggah. Nah, di sini teman-teman yang perlu dipahami adalah sanggah itu bisa dimulai mulai tanggal 19 sampai 21 Oktober. Nah, di sini ya ingat ya, di jam 15 ya. Jadi bukan jam 23.59, tetapi sampai dengan tanggal 21 ini jam 15 atau jam kerja ya. Nah, di sini juga dijelaskan ya, jika melewati tanggal berikut Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Artinya teman-teman sudah menerima hasil dari hasil dari verifikasi ini. Nah, mungkin selain ini ada juga ya mungkin yang seperti ini ya. Jadi dia gagal ya TMS-nya. Ini dikarenakan misalkan soal keterangan bekerja ya di bidang kerja yang tidak relevan, sama ya. Jadi dia tidak relevan, artinya formasi ya, dengan formasi jabatan yang ingin kalian lamar dengan pengalaman kerja Anda itu tidak sama atau tidak linear.
Terus yang berikutnya mungkin ada juga seperti ini ya, surat keterangan bekerja ini kebanyakan yang di teknis ya. Jadi teman-teman yang di teknis itu kebanyakan surat pengalaman kerjanya ya, itu yang tidak linear ya dengan formasi jabatan yang ada. Nah, ini juga ada yang ini surat scan warna surat lamarannya. Jadi ini yang dipermasalahkan adalah ini ya. Jadi surat lamaran ya, butir-butir dalam dokumen tidak lengkap. Ini sebenarnya untuk surat lamaran itu di setiap instansi ya atau setiap BKD itu sudah memberikan contohnya ya. Jadi teman-teman seharusnya ini untuk surat lamaran tidak ada masalah. Ataupun juga teman-teman ini mungkin untuk apa namanya surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, ini mungkin teman-teman kurang membaca informasi yang diberikan di masing-masing instansi atau daerahnya. Terus ini juga ada surat keterangan dari rumah sakit ya. Nah, ini mungkin apa namanya surat keterangan tidak sesuai dengan persyaratan ya. Jadi mungkin yang diminta apa ya, mungkin yang kalian lampirkan apa. Nah, ini teman-teman harus paham ini. Nah, sebelum teman-teman melakukan sanggah ya. Jadi sebelum teman-teman itu melakukan sanggah di sini tadi ya, mengajukan sanggah, tentunya ada beberapa ketentuan yang harus kalian pahami ya. Di sini ada beberapa ketentuan terkait dengan sanggah di laman SSCASN. Yang pertama teman-teman perlu dipahami ya bahwa sanggah itu dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 21. Ya, ini batas sanggahnya. Jadi bisa dimulai hari ini sampai dengan tanggal 21. Nah, berikutnya di sini ada ketentuannya ya, ada ketentuannya. Ya, ketentuannya pertama, pengajuan sanggah ini hanya berlaku untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Jadi yang salah itu instansi ya, jadi verifikasi yang salah oleh instansinya atau verifikatornya. Nah, ini sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah, bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh pelamar ya. Jadi ini, kalau kesalahan dilakukan oleh pelamar ya tentunya tidak bisa dilakukan sanggah. Tetapi kalau yang salah tim verifikatornya itu mungkin nanti akan bisa dicek kembali. Nah, berikutnya pengajuan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Jadi sanggah itu tidak bisa mengupload berkas ya, ataupun mungkin ada yang kurang ditambahin, tidak bisa. Atau intinya di sini pengajuan sanggah itu bukan untuk memperbaiki kesalahan, paham ya? Terus berikutnya di poin 3, jika pelamar sudah menyadari kesalahan, artinya memang teman-teman sudah paham ya, oh surat lamaran saya misalkan kurang e-matre atau mungkin kurang poin-poinnya ataupun yang lainnya. Nah, ini tidak disarankan untuk melakukan sanggah karena tidak akan merubah hasil verifikasi. Ya, karena memang murni kesalahan kalian ya. Jadi teman-teman kalau sudah tahu oh ini memang kesalahan saya ya, teman-teman memang disarankan tidak melakukan sanggah. Tetapi meskipun kalaupun kalian melakukan sanggah juga tetap boleh, paham ya? Terus yang berikutnya di poin 4, pelamar hanya bisa menyanggah sebanyak 1 kali. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Jadi gunakan kalimat yang yang lugas, mudah dipahami sehingga nanti verifikator paham, karena sanggah itu hanya bisa dilakukan hanya 1 kali saja. Yang poin 5 ini pelamar wajib mengajukan sanggahan atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid ya. Sebab apabila satu persyaratan saja tidak valid, maka pelamar tersebut akan tetap dinyatakan TMS. Jadi di persyaratan di informasi instansi itu juga menyebabkan salah satu TMS atau tidak memenuhi persyaratan. Di poin 6 teman-teman, di sini ada alasan sanggah. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar ya, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Terus di poin 7, apabila isi sanggahan yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat dokumen yang ditimbulkannya. Dan poin 8 yang terakhir, jika pelamar tidak melakukan sanggahan selama 3 hari ya, 3 hari dari tanggal 19 sampai dengan 21 ya, dari tanggal pengumuman kelulusan, maka sanggahan selain dari sistem ini tidak akan diterima. Artinya tanggalnya sudah ditentukan hanya 3 hari saja. Teman-teman paham ya, ini untuk ketentuan sanggah. Nah, sekarang kita akan kembali ke sini bagaimana cara pengajuan sanggahnya. Nah, ini pengajuan sanggahnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tombol ajukan sanggah. Ya, ada ajukan sanggah. Silakan teman-teman, ini bisa diklik ya. Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini ya, form sanggah. Nah, form sanggah ini alasan tidak lolosnya apa? Di sini ada ya. Jadi pengalaman atau riwayat kerja yang dilampirkan tidak relevan dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan sebagai programmer. Nah, di sini ini adalah surat keterangan yang kalian upload, bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat dan nanti munculnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti tahu oh ini ternyata kesalahannya memang di mana. Nah, terus berikutnya. Nah, kalau teman-teman mau menyanggah, di sini ada alasan sanggahnya. Ya, bisa diketikkan di sini. Ya, jadi ketikan dengan bahasa yang mudah dipahami ya, karena ini karakternya terbatas ya. Nah, terus di sini ada informasi juga ya, kalau sudah diisi ya, di sini sudah diisi.
ya. Nah, di sini nanti ada informasi ya. Mohon diperhatikan, fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan ya. Jadi bukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini kuncinya. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini. Ini artinya kalau kalian sudah paham, oh memang saya yang salah, ini memang disarankan tidak mengajukan sanggah. Karena tidak akan merubah hasil verifikasi, ya karena sudah tahu yang salah memang pelamarnya. Nah, demikian alasan sanggah. Untuk alasan TMS, persyaratan saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Nanti kalau sudah diisi, di sini bisa dicentang teman-teman ya, ini dicentang, terus di sini ada akhiri proses sanggah. Tapi jangan lupa di sini diisi. Jadi tidak bisa mengupload berkas dan lain-lainnya ya, hanya bisa memberikan isinya, sanggahnya itu karena apa. Nah, di sini nanti teman-teman, di sini ya nanti kita akan berikan contoh sanggahan. Jadi kalimat sanggahnya itu seperti apa sih ketika menuliskan di sini ya. Di sini nanti ditulis apa sebelum kalian melakukan sanggah. Nah, di sini contoh sanggahan ya. Nah, di sini misalkan TMS-nya karena kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan instansi misalkan. Maka teman-teman bisa menggunakan ini hanya contoh ya, contoh kalimat sanggah. Jadi terima kasih kepada pihak verifikator yang telah memeriksa lamaran saya, namun saya merasa ada kesalahan dari pihak verifikator ya. Saya sendiri melamar untuk posisi atau jabatan yang dilamarnya apa ya, yang mengharuskan pelamar memiliki kualifikasi pendidikan atau ijazahnya adalah misalkan S1 misalkan. Nah, setelah saya periksa kembali kualifikasi pendidikan saya sesuai dengan persyaratan posisi tersebut. Untuk itu, saya mohon agar dicek kembali. Terima kasih. Nah, kalau kualifikasi pendidikan tentunya teman-teman juga harus melihat di sini ya, di SSCSN. Nah, dalam SSCSN tentunya di sini ada ini ya, misalkan dipilih S1 misalkan. Terus di sini misalkan teknik informatika ya, misalkan. Nah, di sini teman-teman juga harus memahami di sini misalkan. Nah, di sini. Nah, di sini tentunya kan dijelaskan ya. Nah, misalkan di sini ketika dilihat di informasinya, nah di sini ada kualifikasi pendidikan yang diminta. Ini misalkan ada kesalahan kesalahan dari kualifikasi pendidikan misalkan. Ini harus dicek apakah sudah betul apa salah persyaratan yang sudah diupload. Ya, ini misalkan yang salah ada kualifikasi pendidikan. Nah, yang kedua misalkan ada alasan TMS kayak misalkan kartu tanda kependudukan atau KTP ini tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, ini mungkin bisa menggunakan kalimat ini ya. Ini hanya contoh ya. Karena sebenarnya untuk kalimat bakunya itu tidak ada. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahasa yang baik sehingga nanti verifikator juga bisa memahami. Jadi menggunakan bahasa yang baik, lugas ya. Ini saya menghormati hasil seleksi administrasi, namun dengan hormat ini saya ingin menyatakan bahwa KTP yang saya unggah merupakan dokumen asli dan sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Mohon untuk dicek kembali. Terima kasih. Ini misalkan seperti ini. Terus mungkin contoh-contoh yang lain ya. Teman-teman bisa cek di sini di masdiokarya.com ya. Di sini kita sudah memberikan contoh kalimat sanggah ya yang baik untuk melakukan sanggah CPNS atau P3K di SSCSN ya. Nah, di sini mungkin ada contoh satu ya, permasalahan kualifikasi pendidikan, kartu tanda penduduk. Ini ada surat lamaran atau pernyataan ya, transkrip nilai, ijazah yang buram atau tidak terbaca, atau mungkin kasus-kasus yang lain. Nah, di sini kita sudah berikan contohnya untuk kalimat sanggahnya. Ya, itu teman-teman ya. Semoga teman-teman yang sudah melakukan sanggah ya, nanti bisa bisa diterima ya, sehingga hasilnya yang semula mungkin TMS ya atau tidak memenuhi syarat bisa menjadi memenuhi syarat. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.